Hai, welcome back di channel YouTube Sayang Kita Fun Collection. Untuk yang belum subscribe, tapi teman-teman suka dengan video ini, bisa klik tombol di bawah. Kenapa? Gak bayar teman-teman. Teman-teman klik tombol subscribe, klik loncengnya, teman-teman akan dapatkan notifikasi terbaru video-video yang kami upload tentang mengenai review-review dunia badminton. Hari ini saya punya raket baru dari brand lama. Kita bisa lihat ya, merek ini banyak dicari orang karena ada beberapa tipe yang dia miliki, tipe-tipe oversize. Frame-nya lebih besar. Biasanya orang 72, 76, dia punya 86 grommet. Frame lebih besar, tampilan atau daerah sweet spot-nya juga lebih besar. Hard, teman-teman. Kita punya Art Power TI 17. TI-nya itu titanium ya teman-teman. 17 itu seri dari Hard-nya. Warnanya adalah kombinasi warna white, black, gold. Teman-teman, seperti biasa, kita akan review langsung dari N-Cap. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat tipe-tipe raket dari Hard, memang cap-nya ada yang seperti ini teman-teman ya. Tapi ada juga yang hanya emboss N-Cap biasa seperti raket-raket yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau yang ini kita bisa lihat seperti embossnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Antara logonya, bulatannya, dan tulisan H-nya itu seperti bahan yang berbeda ditempel. Dari N-Cap kita beralih ke grip nih teman-teman. Nah, gripnya ya kalau saya lihat ini ukurannya agak besar nih teman-teman ya. Entah ini G4 atau G5, tapi biasanya kalau yang beredar di Indonesia biasanya G5. Material tetap adalah PU non-woven dari material gripnya. Dari grip kita beralih ke kun nih teman-teman ya. Nah, kunnya memang secara visual mata ya teman-teman masih menggunakan kun yang lama tipenya, bulat, panjang. Pada bagian sisi muka dan belakang lah ya, itu juga sudah rata. Dalam arti juga untuk raket ini diberikan posisi jempol yang baik. Dengan raket teknologi yang seperti ini harganya murah. Dari kun kita beralih ke shaft-nya itu. Kalau dilihat besarnya normal dengan spesifikasi berat. Dia bilang beratnya itu adalah 3U. Level dari 85 sampai 89 gram. Head heavy. Jadi balance point-nya itu akan ada di atas 300. Dia menggunakan material HM Graphite. Karena itu dia sudah tulis di sini teman-teman. Titanium Carbon. Jadi HM Graphite-nya itu dinamakan Titanium Carbon oleh Hard. Dan juga kita bisa lihat di sini ada tulisannya Art Power TI. Nah, kenapa dikasih nama TI tadi teman-teman ya? Dia memberikan nama karbonnya adalah titanium karbon. Masalahnya itu ada tulisannya TI, titanium. Mengenai 17-nya, kita juga nggak tahu apakah nomor serinya 17 atau teman-teman yang mungkin tahu informasinya 17 ini apa, silahkan kasih tahu kita, komen kita di bawah. Ini tipenya dia adalah fleksibel ya teman-teman ya. Untuk pengguna-pengguna pemula ya sampai ke profesional yang mencari raket-raket smash. Ya ini teman-teman ya untuk pemula yang tenaganya masih kurang dan segala macamnya dibantu dengan flexibility shaft yang fleksibel. Dari shaft kita sudah lihat ya, kita beralih ke T-joint. T-jointnya juga sudah menggunakan integrated T-joint nih teman-teman ya. Jadi raket-raket baru semua sekarang sudah menggunakan integrated T-joint. Jadi T-jointnya itu sudah di dalam materialnya ini, sudah nggak kelihatan sambungannya, ada di dalam teman-teman ya. Di kedua sisinya ada logo Hard. Kemudian dari T-joint kita bisa lihat nih teman-teman ke arah frame. Dia menggunakan 72 grommet dengan menggunakan grommet warna hitam. Kemudian di bagian T-joint-nya ini teman-teman juga sudah lihat menggunakan grommet yang menyambung atau U. Jadi sudah ada bantalan di sini teman-teman ya. Ada beberapa section ya, teman-teman bisa lihat di bagian frame bagian atasnya ini. Lubang grommetnya itu sudah single, nggak double lagi ya. Jadi mengurangi gesekan agar senarnya teman-teman itu lebih awet. Raket ini kita sudah senarkan dengan menggunakan senar dari Mizuno MZ66 ya. Tarikan 28 lbs gitu ya. Nah, seperti apa hitting sound-nya? Nih teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Mantap bunyinya, tarikan 28 juga mantap teman-teman ya. Pada head frame-nya atau pada frame-nya, dia sudah menggunakan pertama adalah art frame teknologi ya. Art frame teknologi itu apa? Jadi ada beberapa sudut atau sisinya ini teman-teman ya, ada perubahan. Yang di bawah ini teman-teman bisa lihat box frame ya, box frame. Kemudian ke arah atas ini dia lebih menggunakan ke arah aeroframe ya teman-teman. Jadi sudutnya berubah. Jadi
Art itu adalah perubahannya itu teman-teman yang memanfaatkan aerodinamisnya itu teman-teman. Makanya itu dia menggunakan teknologi combine antara art frame teknologi juga menggunakan optimum dynamic frame seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk raket ini diharapkan bahwa pada saat melakukan pukulan di lapangan sudah meningkatkan kecepatan dan mengurangi koefisien gesek dengan udara yang ada. Seperti itu teman-teman. Juga ada tambahan titanium karbon pada frame-nya teman-teman ya. Yang kita tahu titanium frame karbonnya itu yang pertama pasti memperkuat. Yang kedua, selain kuat berarti dia juga lentur teman-teman ya. Dimana titanium itu sifatnya adalah kuat, lentur, tipis. Di antara half frame ke atas ini teman-teman ya sudah menggunakan perkuatan teman-teman ya. Jadi ada reinforcement-nya lagi di sini. Half frame ke atasnya ini dia akan lebih ke arah stiff frame. Jadi untuk melakukan cemesan dan segala macamnya itu akan mendukung pergerakan raketnya yang lebih bisa membuat shuttlecock itu lebih turun melakukan pukulan cemesan di lapangan ya. Jadi antara half frame ke bawah yang fleksibel dan half frame ke atas yang stiff itu dia bawahnya akan berubah menjadi fleksibel untuk melakukan pukulan seperti ini teman-teman ya. Jadi bawahnya itu fleksibel. Nah, itu yang akan mendukung dan membantu teman-teman melakukan pukulan smash yang baik dan kontrol yang bagus di lapangan. Seperti itu. Itu reviewnya teman-teman. Dan jangan kemana-mana. Saya mau ajak teman-teman, berapa sih hasil pengukuran yang kita dapatkan dari raket Art Power Titanium 17? Jangan kemana-mana. Yuk, Art Power TI 17. Beratnya ada di 88,9 tanpa senar nih ya. Perkiraan itu sekitar 85. Oke, spesifikasinya sesuai beratnya 3U ya teman-teman ya. Swing weight. Kita lihat swing weight-nya. Harusnya lebih tinggi dari beratnya. Nah, benar kan teman-teman? Swing weight-nya tinggi banget teman-teman ya. Sampai 92,5. Kalau memang tanpa senar mungkin dia akan ada di sekitar 90-an. Karena dengan ada bantuan senar jadi lebih berat ujungnya teman-teman ya. Ada di 92,5. Secara tipe raket sudah masuk ke power karena hasil timbangan swing weight lebih lebih besar dari berat. Next, kita ke balance point. Nah, balance point-nya ada di 305. Kalau misalnya tanpa senar ya kosongan kita hitung itu dia ada di sekitar 302, 301 teman-teman ya. Jadi head heavy-nya akan kerasa banget. Kenapa itu swing weight-nya juga lebih tinggi? Memang secara balance point juga yang didapat 305 teman-teman. Oke, nah jangan kemana-mana, kita masuk kesimpulan. Yuk, teman-teman tadi sudah lihat ya dari awal kita sudah review spesifikasinya, desainnya, teknologinya, dan terakhir saya sudah ajak teman-teman untuk melakukan pengukuran aktualnya ya. Dari awal mereka bilang bahwa raket ini sudah menggunakan material teknologi yang sudah mendukung teman-teman untuk bermain di lapangan ya. Nah, dengan spesifikasi event balance teman-teman ya. Kalau event balance itu kan antara 290 dan 300 gitu ya teman-teman ya. Tapi kita tadi sudah mendapatkan hasilnya adalah 305 ya. Karena mungkin itu ada pengaruh dari sudah ada senarnya di sini. Kemudian dari panjangnya juga ya, ini raket yang sudah mengikuti panjang raket-raket standar sekarang 675 teman-teman. Kemudian tadi ya tarikannya kita yang menggunakan tarikan dari senar Mizuno dengan tarikan 28, tetapi raket ini maksimal bisa ditarik sampai 30 lbs. Untuk spesifikasi yang kita dapatkan, di mana raket-raket ini jatuhnya harusnya adalah ke kontrol ya, tetapi dengan pengukuran aktual, raket ini juga bisa teman-teman gunakan untuk raket-raket yang bertipe-tipe power atau tipe-tipe raket smash. Setelah disenarkan, balance point-nya berubah jadi 305 ya teman-teman ya. Kemudian dengan flexible staff-nya itu juga mendukung teman-teman itu bisa bermain lebih advance lagi tenaganya ya. Kalau untuk pemula-pemula yang tenaganya kurang, pakai ini masih lebih enak. Harga nih ya, tadi saya sudah bilang bahwa raket ini teknologinya banyak dan harganya murah gitu teman-teman ya. Berapa? Nah, raket ini kita jual dengan harga 290.000 teman-teman.
raket only ya. Hanya teman-teman mendapatkan satu buah raket bolongnya saja teman-teman. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Kita juga menyediakan paket dengan senar teman-teman ya. Kita menggunakan raket ini dengan senar BG5 ya. Terus kita tambahkan lagi untuk grip dari karet ya. Grip karet dari Procem ya. Itu dengan harga 385.000 teman-teman. Kita sudah pasangkan senarnya, juga kita kasihkan logo seperti itu teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman juga bisa langsung klik link di bawah. Ada link dari Tokopedia, Shopee, Lazada, dan segala macamnya di bawah. Adalah link e-commerce dari Fun Collection ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke sana, cari produknya yang ini adalah Hard Art Power TI17. Langsung masukkan ke keranjang dan teman-teman bisa lakukan pembayaran. Kita langsung kirimkan ke tempat teman-teman juga paket yang teman-teman pesan hari ini. Gitu ya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih juga kembali buat teman-teman yang sudah support kita ya. Dan nggak bosan-bosannya, teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, salam sportivitas.